Shalom sahabat Radio Bunga Bakung yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Radio Bunga Bakung yang dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia bersama saya Pendeta Jonathan Edwards. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen atau orang percaya yang bertanya seperti ini. Kalau kita sudah selamat dan kita diselamatkan hanya karena kasih karunia melalui iman dan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita. Wah, berarti perbuatan baik kita nggak penting dong. Ya, nah ada yang bertanya seperti itu. Nah, lalu ada juga yang bertanya seperti ini. Wah, enak dong kalau kita sudah diselamatkan dan keselamatan kita itu benar-benar cuma-cuma, ya hanya karena kasih karunia dan kita terima dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti habis itu kita enak dong bisa bebas berbuat dosa. Sering mendengar pertanyaan seperti itu? Ya, dan jawabannya adalah tidak demikian. Ya, itu adalah pertanyaan yang sebetulnya juga tidak tepat seperti itu ya. Karena sebagai orang yang diselamatkan karena kasih karunia melalui iman, maka kita ini adalah orang-orang yang benar-benar harusnya bersyukur, berterima kasih betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita sehingga ya apapun ya perbuatan yang kita lakukan itu nggak akan pernah bisa menutupi dosa kita, nggak akan pernah bisa menggantikan dosa kita yang sudah begitu besar ya, sehingga kita perlu seorang juru selamat. Dan keselamatan itu diberikan cuma-cuma bukan karena keselamatan itu sesuatu yang murah atau murahan, tetapi karena Kristus sudah membayarnya melalui pengorbanan di atas kayu salib dengan darah yang mahal. Sehingga kita semua yang harusnya tuh binasa, tetapi kita yang percaya kepada Yesus, kita beroleh kasih karunia, anugerah keselamatan. Kita terima melalui iman, yaitu dengan percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan itu benar-benar bukan hal yang murah ya, karena darah Yesus sangat mahal. Karena begitu mahalnya maka itu diberikan cuma-cuma kepada kita. Kita ditebus oleh darah Kristus yang begitu mahal ya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan selain hati kita melimpah dengan ucapan syukur? Bukannya kita berbuat dosa, tidak ya. Karena ingat juga waktu kita sudah percaya kepada Yesus, kita memiliki DNA Kristus di dalam hati kita. Ya, di dalam kita ada Kristus. Mana mungkin kalau ada Kristus di dalam kita, kita masih suka hidup di dalam dosa. Itu adalah something wrong ya. Ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Apakah kita benar sudah menerima keselamatan atau belum? Itu jadi dipertanyakan. Nah, tapi puji Tuhan, mari kita lihat ya. Apa sih tujuan kita diselamatkan? Nah, kita akan sama-sama membuka ya Efesus 2 ayat 8, 9, 10 ya. Nah, untuk membaca Efesus 2 ayat 8, 9, 10 ini memang merupakan satu kesatuan ya. Karena begini, kalau kita menjelaskan keselamatan tentang orang, biasanya kita baca hanya ayat 8, 9 ya. Nah, itu makanya sering menimbulkan salah persepsi. Wah, habis itu kita boleh berbuat dosa atau perbuatan baik itu nggak penting. Enggak, karena lanjutannya ada ayat 10 ya. Nah, mari saya bacakan, saya review kembali mulai ayat 8 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ayat 8, 9 jelas. Keselamatan hanya karena kasih karunia melalui iman. Diberikan cuma-cuma, kita terima dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi itu bukan karena perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita tidak akan pernah bisa membuat kita diselamatkan. Nah, lalu pertanyaan di awal tadi dijawab di ayat 10. Saya bacakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, stop sampai sini dulu. Ini luar biasa loh. Setelah kita diselamatkan, ya, kita dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu adalah sebutan bagi kita orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan selanjutnya dikatakan untuk apa?
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kalau kita lihat di Alkitab versi bahasa Inggris, Efesus 2 ayat 10, saya bacakan ya. For we are his workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Nah, perhatikan. Ya, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Di sini disebut good works. Good works. Ya, pekerjaan baik atau perbuatan baik. Nah, kita akan melihat ya apa yang Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 17. Karena untuk penjelasan mengenai good works ini dijelaskan oleh Yesus di dalam perikop ini. Ya, perikop ini saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah familiar. Ya, mari kita lihat Matius 5 ayat 13 sampai 16 ya. Saya bacakan bagi kita semua. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, tema kita hari ini diselamatkan untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan baik. Ya, nah ini akan menjelaskan kepada kita semua apakah perbuatan baik itu penting atau tidak. Ya, jawabannya jelas. Penting, sangat penting. Ya, nah kita akan lihat penjelasan mengenai pekerjaan atau perbuatan baik. Nah, ini akan kita buat 2 seri. Ini adalah seri yang pertama. Nah, seri yang pertama kita akan fokus ya mengenai apa yang Yesus sampaikan. Kita adalah garam dunia. Nah, mari kita lihat ya apa yang Yesus sampaikan ini dengan detail ya, ayat per ayat. Nah, Yesus mengatakan di ayat 13, Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Nah, ini menarik. Kenapa Yesus mengatakan kita ini garam dunia? Kok Yesus tidak mengatakan kamu adalah gula dunia misalnya ya? Gula kan manis, lebih enak ya. Atau mungkin yang lain lah ya. Bahan-bahan yang lain misalnya ya. Tapi ternyata Yesus mengatakan garam dunia. Nah, ini berarti ada sesuatu yang sangat penting. Kenapa Yesus menyebut kita sebagai garam dunia? Nah, yang kedua, Yesus mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Dengan kata lain, kita ini sebagai orang percaya, kita sudah menjadi garam. Nah, banyak di antara kita yang kalau berdoa masih minta kepada Tuhan, Tuhan tolong jadikan kami garam dunia. Nah, mari saya beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita sudah menjadi garam. Bukan saya yang mengatakan, tetapi Yesus yang mengatakan. Dengan jelas Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Dengan kata lain, kita ini udah jadi garam. Nah, pertanyaan yang tepat sesungguhnya adalah, apakah kita berfungsi atau berguna sebagai garam? Nah, makanya Yesus melanjutkan dengan perkataan ini. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, kita akan sama-sama ya fokus kepada garam dunia. Kenapa Yesus mengatakan garam dunia? Ini akan saya sampaikan di seri pertama ini. Nah, ternyata ini berhubungan dengan fungsi atau kegunaan dari garam itu sendiri. Nah, saya mencatat setidaknya ada 3 fungsi garam. Nah, yang pertama, fungsi garam adalah memberi rasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang memasak sendiri di rumah itu pasti menyimpan yang namanya garam. Ya, betul? Ya. Nah, kenapa? Karena itu penting sekali. Hampir semua masakan itu perlu garam, hampir semuanya. Ya. Kita sering mendengar misalnya ada orang masak terus bertanya, "Gimana? Enak nggak rasanya?" Ya, sebetulnya enak tapi kurang asin, gitu ya. Nah, kurang garam berarti. Nah, kalau mengatakan seperti itu berarti ya dengan kata lain masakannya kurang enak. Nah, kita bisa melihat betapa pentingnya garam.
Kelihatannya sepele tapi ini penting banget dan ini vital ya. Nah makanya garam itu untuk memberi rasa. Masakan jadi lebih sedap, lebih gurih, lebih nikmat. Nah apa hubungannya dengan kita orang percaya? Memberi rasa itu berbicara tentang bagaimana kita bisa memberi pengaruh atau dampak kepada orang-orang di sekeliling kita. Dampak yang baik tentunya. Nah, setelah kita diselamatkan, Tuhan mengendaki supaya kita memberi pengaruh dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar. Kita bisa memberi rasa kepada kehidupan banyak orang. Kita bisa membuat ya orang-orang yang bersama-sama dengan kita itu karena dekat dengan kita, itu mereka jadi terbangun. Mereka jadi lebih baik. Dan yang paling utama adalah mereka bisa melihat Kristus di dalam kita. Karena kehidupan kita memberi pengaruh dampak di dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, itu fungsi yang pertama, ya. Makanya penting sekali ya sebagai garam dunia kita memberi pengaruh dampak kepada orang-orang di sekitar kita, baik keluarga, teman-teman ya, rekan-rekan kerja ya, dimanapun kita berada. Nah, fungsi garam yang kedua saya catat di sini adalah mengawetkan. Ya. Nah, garam itu membuat makanan-makanan tertentu bisa jadi lebih awet. Contoh ikan asin ya, telur asin ya, dan ada banyak makanan-makanan lain yang lebih awet karena diberi garam seperti itu ya. Nah, mengawetkan sehingga ikan asin bisa umurnya lebih panjang kan seperti itu ya, bisa lebih awet. Nah, mengawetkan ini berbicara tentang ya hubungan dengan orang percaya, berbicara tentang memelihara. Nah, pernah misalnya ya atau kita sering mendengar orang dikasih barang, misalnya dikasih handphone ya oleh seseorang, tapi ternyata handphonenya cepat rusak. Lalu orang yang memberi, wah kamu baru dikasih handphone berapa bulan, kok nggak awet sih, cepat rusak ya. Ya kenapa? Karena handphone itu tidak dipelihara dengan baik. Ya itu contoh. Nah, bagaimana hubungan dengan kita orang percaya? Kita sebagai orang percaya, ya kita juga berfungsi, ya kita juga harus berguna untuk memelihara satu sama lain. Memelihara di sini ya itu berbicara tentang bagaimana kehidupan orang percaya itu kita memiliki kehidupan yang saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mendorong, saling menguatkan. Nah, disitulah terjadi proses pemeliharaan satu sama lain. Ya, bahkan ada ayat yang secara khusus menggunakan kata memelihara ya. Efesus 4 ayat 3 saya bacakan ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, jadi kesatuan roh antara kita orang yang percaya itu ternyata perlu dipelihara. Dan itulah tugas kita, fungsi kita. Ya, Ibrani 13 ayat 1 juga mengatakan peliharalah kasih persaudaraan. Ya. Nah, makanya Yesus menyebut kita sebagai garam dunia karena itulah kita berfungsi juga untuk memelihara ya satu sama lain ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, fungsi garam yang ketiga saya catat mengobati. Nah, ternyata garam itu untuk obat itu juga banyak digunakan ya. Nah, kalau kita searching di internet itu ada banyak fungsi garam sebagai obat, tapi saya hanya tahu beberapa ya. Contoh misalnya menjaga kesehatan dan kebersihan mulut, ya mengatasi sakit tenggorokan, meredakan sembelit ya, dan gangguan-gangguan pencernaan seperti itu. Saya jadi teringat ya waktu saya mengalami gangguan pencernaan gitu ya. Itu ada cairan air garam yang namanya oralit ya. Itu bisa digunakan sebagai pertolongan pertama, oralit ya, kita pasti pernah tahu dan pernah dengar itu. Nah, ternyata itulah fungsi garam juga mengobati. Nah, apa hubungannya dengan kita sebagai orang percaya? Mengobati itu berbicara menyembuhkan atau memulihkan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang di luar sana yang mengalami hancur hati, patah hati, kepahitan ya. Mereka hidupnya kacau. Mereka mengalami hati yang benar-benar perlu dipulihkan. Nah, disitulah fungsi dan kegunaan kita sebagai orang percaya. Kita membawa pemulihan dari Tuhan. Kitalah agen-agen pemulihan, agen-agen penyembuhan yang Tuhan ya kirim bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, tapi Dia mau pakai kita.
ya, memulihkan mereka dengan mewartakan kabar baik tentang Kristus yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang menyelamatkan. Ya. Nah, kita jadi mengerti kenapa Yesus menyebut kita sebagai garam dunia. Karena kita perlu berfungsi. Ingat kita sudah jadi garam, ya. Pertanyaannya kita berfungsi dan berguna atau tidak, ya. Dan sebagai orang percaya, kita perlu berfungsi berguna. Yang pertama untuk memberi rasa, memberi pengaruh atau dampak kepada banyak orang. Yang kedua mengawetkan, memelihara, saling memelihara satu sama lain. Yang ketiga mengobati, ya, menyembuhkan dan memulihkan. Ya, ada banyak orang-orang yang terluka, hati yang hancur, itu perlu dipulihkan, perlu berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan kitalah yang membawa mereka, memperkenalkan Kristus kepada mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah ya seri pertama tentang garam dunia. Kita jadi mengerti, oh itu tahu tujuannya. Ya, kenapa kita diselamatkan? Ya, untuk melakukan pekerjaan baik, good works. Dan inilah pekerjaan baik itu Yesus sudah sampaikan, kita adalah garam dunia. Nah, untuk terang dunia, kita akan mendengarkan di waktu yang akan datang. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mulai mengerti bahwa kami diselamatkan untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan baik. Untuk itulah maka Yesus menyebut kami sebagai garam dunia. Kami perlu sadar bahwa kami sudah menjadi garam. Namun yang perlu kami terus doakan, Tuhan tolong supaya kami berfungsi sebagai garam. Dan kami bersyukur karena kami mengetahui kenapa kami adalah garam dunia, karena kami ya layaknya berfungsi untuk memberi pengaruh dampak, untuk memelihara satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain, untuk menyembuhkan, memulihkan banyak orang-orang yang terluka hatinya. Pakai kami Tuhan, supaya kami berfungsi, berguna sebagai garam dunia. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Ibu, saudara yang mendengarkan, kami semua yang mendengarkan program radio ini, supaya kami semua terus bertumbuh di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Kristus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia Kristus menyertai kita semuanya. Shalom.